Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So, bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku awali untuk pesan healingnya dulu ya. Oke. Pesan healing hari ini. Nature sign, ada tanda-tanda dari alam. Be receptive to the subtle message from nature as you go about your day. Nature talk to us continually. We need only open our heart and mind. Jadi be receptive. Jadi kayak apa ya, pekalah atau apa ya istilahnya itu, kayak peka, terbukalah ya terhadap pesan dari alam yang akan datang hari ini. Nah, alam semesta itu memberikan pesan ya, berbicara kepada kita secara kontinu. Nah, kita hanya perlu untuk membuka hati dan juga pikiran. Jadi, pekalah terhadap tanda-tanda alam. Nah, misal nih ya, contoh, udah tahu nih mendung gelap banget ya, bahkan udah petir. Nah, itu kan udah tanda-tanda cuaca nggak bagus ya. Tapi kita tetap nekat, misalkan keluar rumah, mengendarai kendaraan ya, bahkan mungkin yang lebih berbahaya. Kita udah, alam tuh udah ngasih tanda-tanda nih cuaca buruk nih, kita malah keluar rumah dengan naik motor. Nah, ketika kita udah keluar rumah di perjalanan ternyata hujan deras, bahkan banjir dan lain sebagainya ya. Intinya sih kayak kalau udah ada tanda-tanda alam ya kita harus peka gitu. Itu salah satu contoh aja ya. Mungkin juga alam akan hari ini akan memberikan juga tanda-tanda yang lain ya. Intinya kita harus peka ya, membuka hati dan juga pikiran. Jangan diabaikan sinyal-sinyal atau pesan dari alam semesta. Oke. Kemudian kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, aku akan tarik 3 kartu. Ada pesan Leo atau shine. Kemudian opposition ya, confrontation. Kemudian not ya, future. Yang pertama tentang Leo atau ada pesan shine. Nah, hari ini ya waktunya, saatnya kalian bersinar ya, tunjukkan skill kalian, bakat kalian, kemampuan ya, prestasimu. Nah, kalian harus percaya diri, optimis ya, dengan penuh keyakinan. Ibaratnya seperti zodiak Leo ya, dengan simbol singa sebagai raja hutan gitu ya, dengan karakter Leo yang percaya diri, kemudian menyukai adventure, petualangan, menyukai challenge, si jiwa penakluk ya, harus berada yang paling terdepan, harus mencapai suatu puncak. Nah, itulah pesan semesta kepada kita hari ini. Oke. Kemudian di sini ada pesan opposition atau confrontation. Jadi terkadang kita itu nggak
nggak selalu harus percaya pada satu pihak atau satu cerita. Nah, kita perlu mengkonfrontasikan untuk mencari kebenaran, ya. Apalagi jika ini dalam sebuah pekerjaan atau bisnis, ya. Jika ada si A menyampaikan informasi dan si B juga menyampaikan informasi, tetapi nggak sama gitu. Nah, ini perlu adanya konfrontasi. Jadi jika ada sesuatu hal yang opposite, ya, ini ya apa namanya, berbalik gitu ya, terbalik atau berbalik gitu ya, atau ya intinya sih nggak sama, nggak sinkron, kita perlu konfrontasi. Bukan berarti untuk mencari konflik ya atau mengadu gitu, bukan, tapi untuk mencapai kebenaran supaya kita jangan salah menilai, apalagi sampai kita salah dalam mengambil keputusan ya, dengan tidak fair. Nah, itu sih tujuannya. Karena ya sebaliknya, jika dari konfrontasi tersebut memang ada seseorang yang berbohong atau bahkan memfitnah, ya biarkan dia malu dengan sendirinya atau menerima akibatnya karena menyampaikan sebuah informasi yang tidak benar. Apalagi jika itu berhubungan dengan fitnah, itu bahaya banget ya. Jadi perlu adanya konfrontasi. Jadi kalau kalian menerima sebuah informasi, jangan kayak langsung percaya 100%. Jadi apalagi jika ini menyangkut sesuatu hal yang penting banget gitu ya. Biasanya sih terjadi di pekerjaan ya. Terkadang ada ya sikut-sikutan, saling menjatuhkan, ini ya karena ingin berbuat curang akhirnya memberikan informasi yang nggak benar. Nah, ini perlu dikonfrontasi, apalagi jika ada masalah yang terjadi ya. Nggak perlu merasa nggak enak, segan ya atau takut, karena kalau kita berada di jalur yang benar, semesta pasti akan mensupport. Oke. Nah, kemudian di sini ada pesan north atau future. Nah, saatnya kita mulai memikirkan masa depan. Masa lalu sudah lewat, nggak bisa diulang lagi. Daripada kita meratapi yang sudah terjadi, daripada kita menyesali sampai nggak move on. Nah, lebih baik sekarang mulai menata masa depan, memikirkan masa depan ya. Baik ini dalam journey percintaan kamu, karir atau bisnis kamu. Oke. Jadi ini untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Knight of Platters. Aku tarik dulu semua kartunya. Lady of Cups, Seven of Platters, Six of Wands, dan Fortune's Rule. Oke. Dari kartu Knight of Platters ini ada energi di mana jika kita harus menunggu atau kita dihadapkan pada situasi kita harus menunggu, nggak apa-apa, tunggulah ya. Terkadang dengan sedikit bersabar, Tuhan itu akan memberikan lebih gitu. Jadi energi dari Knight of Platters ini atau Knight of Pentacle, sebaiknya kita jangan buru-buru, lihat dulu situasinya, perkembangannya ya, ini dalam segala aspek kehidupan ya. Kemudian juga coba mengamati dulu lah gitu ya. Atau kalau memang ini kita ada sebuah situasi di mana ternyata kita tuh harus menunggu, entah itu menunggu kabar, menunggu keputusan, menunggu adanya kebijakan baru, atau ya kita harus menunggu seseorang, ya udah sebaiknya kita tunggu aja. Jangan memaksakan diri kalau memang semesta menginginkan kita menunggu. Oke. Kemudian untuk energi keuangan, sebenarnya nih ada ini sih kalau untuk keuangan ya. Knight of Platters ini berkaitan dengan Seven of Platters ya, atau Seven of Pentacle. Ada keuangan atau duit, materi ya.
yang bakal kalian terima, tapi hari ini kayaknya kalian harus menunggu dulu gitu ya. Ini bukan sebuah hambatan, tapi lebih ke ya bisa mungkin menunggu karena belum di-approve ya, kalau ini berkaitan sama fee, komisi, atau bonus, atau mungkin sebenarnya kalian mau dapat kucuran dana gitu ya, tapi ternyata masih harus menunggu karena yang berwenang mungkin masih sibuk seperti itu. Atau dalam sistem itu kan terkadang ada ya, harus sekian hari kerja gitu. Nah, itu pula bisa menjadi salah satu sebab ya, atau mungkin ada seseorang yang menjanjikan kalian tentang keuangan, tapi ternyata dia pun juga menunggu konfirmasi dari pihak lain. Jadi ini berimbas ke kamu, kamu pun juga harus menunggu ya. Tapi ini kayak gini, kayak jaminan ada kok, cuman takes time aja gitu. Oke. Kemudian di sini aku dapat kartu Lady of Cups. Energi kalian hari ini, kalian akan lebih peka, intuisi kalian juga lebih tajam. Nah, lebih peka tuh dalam artian gini, ketika kalian berdealing dengan siapapun ya, kayak kalian tuh bisa lebih peka dalam artian seseorang ini kayaknya butuh bantuan deh, atau seseorang ini kayaknya lagi ada masalah, atau seseorang ini sepertinya eh, nggak jujur, atau dia memang jujur, atau dia memang tulus. Jadi kamu lebih peka untuk merasakan energi dan juga intuisi kamu lebih tajam. Nah, hari ini kamu akan melakukan suatu tindakan, menilai sesuatu hal atau mengambil keputusan berdasarkan intuisi kamu. Makanya kalau misalkan intuisi kamu mengatakan coba deh jangan buru-buru, tunggu aja dulu, ya kamu akan menunggu ya. Makanya di sini ada energi menunggu, terkonfirmasi dua kartu, di dua kartu ya, dua kali. Oke, kemudian ada Seven of Platters. Nah, ini energi menunggu yang aku sampaikan tadi. Jadi sebenarnya jaminan keuangan duit itu ada, ibaratnya seperti itu, tapi kayaknya hari ini mesti nunggu, sabar dulu gitu ya. Dan ada beberapa dari kalian yang saat ini sedang merintis sebuah usaha, pekerjaan, atau memulai pekerjaan baru. Nah, energinya ketika kalian konsisten, kalian sabar, kalian ulet ya, nantinya sedikit demi sedikit yang kalian usahakan itu akan menjadi bukit. Ya, ada kesuksesan. Dan Six of Wands ini ada energi di mana jika kalian saat ini sedang berkompetisi, ini kan akan mendapatkan kemenangan ya. Ini gambaran dari victory, kemenangan. Atau kalau kalian sempat mengalami ada hambatan ya atau halangan tertentu, nah finally kalian bisa melewati hambatan atau halangan itu. Ada juga pencapaian target ya. Ya ini mungkin untuk yang bekerja berdasarkan target ya. Nah, ini kalian bisa mencapai target tersebut. Oke. Dan oke. Wheel Fortune's Rule ini sama seperti Wheel of Fortune, di mana roda keberuntungan sedang di atas. Makanya di sini energinya semuanya positif, baik dalam keuangan, pekerjaan, bisnis ya. Kayaknya hari ini kalau kamu berbisnis, mau punya usaha sendiri, ini bakal rame ya, orderan, job kalian ya. Bahkan ada juga kan sekalian dipertemukan dengan seseorang yang energinya positif ya, yang dari situ nanti ada peluang jodoh, ada peluang untuk dia menjadi pasangan kamu, ada peluang bahwa ada jalan apa namanya, penawaran ya, atau pembuka jalan untuk bisnis atau usaha kamu, bahkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dipertemukan dengan orang-orang yang positif dan dalam suatu situasi atau suasana yang vibrasinya tuh positif banget ya. Oke, kita lanjut untuk love message ya, atau pesan percintaan hari ini. Oke, aku ambil yang jumping aja ini ya.
New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Ada sebuah awal baru, ada petualangan baru, ya. Ya udah, sambut aja, nikmati aja, ya. Dan ya kamu akan mewujudkan segala impianmu dengan penuh gairah atau dengan penuh semangat, passionately. Nah, ini ya aku rasa beberapa dari kalian akan bertemu orang-orang baru ya dalam journey percintaan kalian. Jadi seperti memulai kehidupan baru. Oke. Kita lanjut untuk angel guidance ya, atau pesan malaikat hari ini. Oke, tuh kan ya, selalu sinkron. Dari energi kartu tarot ada energi menunggu, ternyata angel pun memberi pesan wait atau menunggu. Jadi kalau memang harus menunggu ya udah ditunggu, jangan buru-buru atau jangan memaksakan diri ya. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini. Oke, transformation. Nah, kayaknya masih banyak yang nyimak video aku ini sedang dalam fase spiritual awakening ya, atau transformasi ya. Afirmasikan, parts of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this ya. Bagian dari transformasi, kebangkitan spiritual, spiritual awakening. Mungkin ada beberapa part itu yang membuat kita tidak nyaman, menyakitkan, harus kecewa, kehilangan ya, tapi afirmasikan bahwa aku mempunyai kekuatan untuk melalui ini semua ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap bisa bermanfaat ya, semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.